Bapak Ibu, ada tayangan dalam bahasa Inggris. For those who can't understand Indonesian, well, I'm preaching, you can see from the screen. Saudara, apa itu nubuat? What's the meaning of prophecy? Arti dari yang paling mendasar dari profesi atau nubuat itu adalah pesan dari Allah. Message from God. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Lalu dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 3 oleh Paulus, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, yang membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi saudara, nubuat itu adalah pesan yang berasal dari Allah. Sedangkan yang bernubuat itu adalah manusia yang menyampaikan pesan dari Allah. Lalu pertanyaannya saudara, mengapa Allah perlu menyatakan nubuatannya kepada manusia? Saudara, kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, maka seluruh nubuatan yang ditulis dalam kitab perjanjian lama itu ditujukan kepada kedatangan Kristus atau Mesias, the Anointed One. Dan nubuat yang pertama sesungguhnya sudah ada, yang ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, di mana ketika itu Allah itu sendiri bersabda, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan Bapak Ibu, ini adalah perjanjian lama di mana janji Tuhan tentang kedatangan Mesias sudah pertama kali dituliskan ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi ini bukan hal yang baru, tetapi terus mengalami progresif sampai kepada kitab-kitab berikutnya. Dan salah satunya adalah kitab Yesaya yang kita sebentar akan pelajari, di mana kitab Yesaya ini dituliskan kira-kira 750 atau 800 atau 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Nah, melalui kitab Nabi Yesaya ini saudara, Allah menubuatkan bahwa Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus, akan dilahirkan ke dalam dunia yang kita sebut dengan Natal atau Christmas. Ya, Christmas itu artinya Natal. Dan sebelum kedatangan Yesus ada masa-masa Advent. Makanya saudara, kalau saudara saksikan tadi ada satu buah lilin yang sudah dinyalakan. Yang harusnya saya tuh sering menyalakan, saya lupa tadi menyalakannya. Tapi sudah ada menyalakannya. Tapi saudara, ini ada tanda lilin yang pertama dinyalakan, yaitu minggu Advent yang pertama. Dan minggu depan ada 2 lilin dinyalakan, minggu Advent kedua, dan seterusnya sampai minggu Advent keempat, dan terakhir kita akan nyalakan pada waktu hari Natal. Nah saudara dikasih Tuhan, Mesias yang dinubuatkan itu sudah lahir sekitar 2024 tahun yang lalu. Maka sesungguhnya ketika kita memperingati minggu-minggu Advent, maka kita tidak menantikan kedatangan Yesus lagi yang pertama itu. Karena kita sudah memperingati Natal. Kita sudah memperingati hari kedatangan Kristus. Lalu untuk apa kita memperingati minggu Advent 1, 2, 3, 4 lagi? Itu memperingati akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi we are waiting for the second coming of Jesus. Nah, melalui kitab Yesaya pasal 4 ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Sebenarnya tayangan tadi sih sudah lengkap summary-nya ya, tapi saya mau menguraikan. Yang pertama itu namanya penderitaan dan pengharapan. Yesaya 9 ayat 1 berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain.
Saudara, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia hidupnya terpisah dari Allah. Tadi saya sudah katakan. Oleh karena itu, manusia yang terpisah dari Allah itu harus mengalami yang disebut penderitaan, pergumulan, bahkan juga kehilangan. Ya, kita akan berpisah dengan orang yang kita sayangi di dalam kematian. Itu ada sesuatu yang harus terjadi dan harus dialami oleh semua kita. Yang laki-laki juga harus bekerja keras, memeras keringat, membanting tulang, mencari sesuap nasi dan sepiring berlian. Itu kata ibu-ibu. Ya. Dan juga saudara para wanita yang harus menderita karena hamil dan karena melahirkan. Nah, ditambah lagi satu, ikut bekerja juga, bukan? Jadi kasihan ya lo. Ya, kalau kita bicara sama ibu-ibu, kasihan deh lo. Kenapa saya bilang kasihan? Double job. Benar loh, saya kalau dilahirkan kembali, saya nggak mau jadi perempuan, tetap yang laki-laki itu sudah. Kenapa? Susah jadi perempuan itu. Udah menderita, hamil, melahirkan susah, ya kan? Ada nggak di sini yang menyanyi waktu melahirkan sambil nyanyi-nyanyi? Saya yakin nggak ada. Ya, semua pasti jerit-jerit. Ya kan, pasti jerit-jerit. Wah, itu Ibu Inge yang spesial. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu yang dialami oleh perempuan itu susah sekali. Harus double kerjaan. Di rumah jadi ibu rumah tangga. Kalau anak salah, yang disalahin siapa? Mamanya. Kalau anak gak benar, yang disalahin siapa? Mamanya. Kalau anak hilang, yang panik siapa? Mamanya. Nah, tadi ada anak hilang loh, tapi ditemukan kembali. Yang hilang itu Ibu Aling tuh. Gara-gara memberi hadiah tadi saya tahu. Ya, tapi nggak ngomong-ngomong dibawa aja itu anak. Jadi saudara, yang paling susah tuh mama. Tapi adalah akibat dosa. Semua manusia harus mengalami penderitaan itu. Nah, nubuatan ini mengingatkan kita tidak selama-lamanya. Tidak selalu dan tidak selama-lamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Jadi bagi saudara yang saya sekarang terus terhimpit, merasa terhimpit oleh penderitaan, oleh karena dosa, oleh karena pergumulan, enggak selamanya. Enggak selamanya seperti itu. Amin. Nah, nubuat itu mengatakan juga kalau Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kalau dulunya sebagai akibat dosa kita rusak, kita hina, kita itu mengalami cacat, semuanya hidup kita cacat saudara, akibat dosa. Tetapi sejak Yesus dilahirkan, kita ini orang-orang yang berdosa, kita punya kesempatan untuk bisa diperbaiki, untuk bisa diselamatkan, dan dipermuliakan di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak selamanya seperti itu. Akan ada satu perubahan yang terjadi. Inilah tujuan Natal bagi kita. Di balik yang disebut penderitaan, pergumulan sebagai akibat dari dosa, maka sekarang di dalam Natal, di dalam Yesus, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. We have hope in Jesus Christ. Apabila saudara ada di antara kita yang dirinya merasa berdosa, dirinya merasa tidak layak, merasa dirinya nothing, merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan juga kepada orang-orang yang sudah lanjut usia seperti papa saya ini, ya, dia tuh di rumah, di kamar, nggak bisa berbuat apa-apa. Tadi sepanjang jalan saya ajak ngobrol terus supaya bisa bekerja otaknya. Ya. Kalau diem terus makin lama makin lemes. Sudah. Jadi dia paling suka kalau saya tanya-tanya soal duit. Jadi saya tanya soal duit terus.
biar papa saya alert gitu ya. Duit papi ada berapa gitu kan, tanyain. Duit kantong berapa gitu ya. Simpenannya masih banyak enggak gitu. Jadi supaya papa saya tuh enggak stuck pikirannya, supaya dia bisa. Nah ini kasihan orang-orang tua. Tadi saya kalian kasihan sama ibu-ibu, sekarang banyak orang tua kasihan. Karena mereka seringkali lonely, kesepian, gak ada siapa-siapa di rumah. Semua anak sibuk pergi bekerja. Kita saudara di dalam Kristus, kita punya hope. Tidak selama-lamanya kita begitu. Suatu saat papa saya akan dilepaskan dari semua yang mengikat dia selama itu. Paulus katakan ini kita seperti kemah tubuh kita ini. Suatu saat kita akan tinggalkan. Dan kita bebas dari segala penderitaan, kesulitan di dalam kehidupan ini. Dan kita semua anak-anak Tuhan, kita punya kesempatan pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang merasa dirinya baik, dirinya sering berbuat amal, dirinya sering menolong orang, sering untuk kasih sumbangan ke gereja. Tetapi saudara, kalau cuma sekedar itu, dia nggak ada Yesus dalam hidupnya, maka saya mau katakan, dia tidak punya kesempatan, tidak punya harapan, sekalipun dia ikut bersenang-senang pada waktu hari Natal. Karena Natal bagi dia itu cuma happy-happy aja, party-party, holiday-holiday aja. Tapi nggak ada Yesus, nggak ada harapan dalam hidupnya. Bagi dia itu saudara, Natal just only a party and long holiday, that's it. Cuma sesaat hidupnya tetap suram. Setelah lewat Natal dia balik lagi ke dalam pergumulan, penderitaan, himpitan, kegelapan dosa itu. Dan dia terjebak di situ, nggak pernah keluar dari sana. Tetapi orang-orang yang seperti papa saya ini, dia selalu punya pengharapan. Di rumah sendirian, saya selalu ingat ketika saya malam-malam buka pintu, dia lagi duduk, lagi berdoa. Saya nggak mau ganggu kalau lagi doa. Ya saya masuk aja, lihat obatnya udah minum belum, takutnya lupa kan. Tapi dia tuh bisa lupa minum obat, tapi nggak lupa untuk berdoa. Luar biasa bukan? Dan saya mau katakan saudara, mungkin saudara bisa lupa semuanya, tetapi jangan pernah lupa nama Yesus. Saudara mungkin lupa ingatan, lupa duit saudara berapa, ya. Tapi saudara tetap ingat nama Yesus. Mungkin anak-anak kita lupa sama kita. Mungkin kita juga lupa semuanya. Lupa istri, lupa siapa, semua lupa. Nama istri siapa ya? Kayak baru ketemu kemarin. Lupa semua, karena demensia. Tapi ada satu, jangan pernah kita lupakan, nama Yesus. Kekasih jiwa kita. Kemarin waktu saya pulang, Ibu Tini itu ngobrol banyak. Wah itu kayaknya gak ada remnya deh. Ngomong. Tapi saya senang banget tuh saudara. Kenapa? Dari situlah saya mengenal Ibu Tini. Dia seorang yang luar biasa. Firman Tuhan tuh di hati dan kepalanya. Dia ngomong tuh firman Tuhan terus. Sampai pulang istri saya bilang, hebat ya Ibu Tini ya. Dia ngomong tuh, waduh mantap-mantap dia ngomong gitu. Saya bilang, waduh udah boleh jadi hamba Tuhan ini. Ya, bisa pimpin Bible study, bisa pimpin khotbah juga nanti suatu saat, ya kan? Hebat ibu, benar-benar saya salut. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada bakat-bakat yang kita nggak mengerti sebelum kita kenal orang itu. Jadi yang bilang Ibu Tini pendiam salah. Karena buktinya di mobil itu dia bawel sekali. Tapi bawelnya mantap, firman Tuhan semua yang keluar. Saya bersyukur saudara, di gereja ini Tuhan tempatkan orang-orang yang hebat. Dan saya berdoa supaya satu saat Pak Natal pun Tuhan pakai luar biasa tempat ini. Amin Pak. Amin. Karena saya kata tadi baru ngomong tadi, saya yakin tidak ada sesuatu peristiwa yang kebetulan dan tak betul, enggak kebetulan. Tapi ada satu planning rencana Tuhan ke depan kita nggak mengerti. Kita bingung cari pemain musik. Tuh Pak Redi dikirim. Luar biasa.
Tapi saya tantang Pak Redi bikin lagu loh. Aduh Pak, saya nggak bisa Pak bikin lagu Pak. Betul kan Pak Redi, baru saya ngomong kemarin, jangan khawatir ada Pak Pohan, maestro kita sama Pak Robi. Kita semua bisa itu, jangan takut. Ya, masa bikin lagu kita bisa? Kita semua bisa, saling tolong lah. Ya, terus saya kata Iwuloni begitu. Iwuloni suka ngomong begitu sama saya. Jadi kita semua saudara kita bisa. Apapun kita bisa kalau kita kompak, kita mau kerjasama. Masa EA bisa bikin lagu, Pak Robi nggak bisa? Siapa takut? Betul toh? Bisa. Betul toh? Surpas itu? Yeah. Jadi saudara kita semua pasti bisa. Nah yang kedua, kegelapan dan terang. Dikatakan firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tadi kita lihat tayangan, ada ibu-ibu tua berjalan dalam kegelapan, lemes, nggak ada harapan. Tapi di akhir ada tawa ceria. Satu orang berjalan ke dalam kegelapan, rame-rame hidup dalam terang. Memang di dalam kegelapan kita merasa sepi dan sendirian. Tetapi di tengah keramaian ada sukacita terang yang besar itu. Seperti di tempat ini. Makanya saya bilang, Ibu Ria jangan ngumpet di kandel tang terus. Datanglah berbakti di gereja. Kita bisa happy-happy di gereja. Ya kan? Jangan cuma sendiri di kamar, diam. Papa saya selalu menantikan kapan ke gereja. Pak, ini baru hari Senin. Lagi. Masih jauh, Bro. Saya bilang, masih hari Senin. Oh, saya kira hari Sabtu. Mau cepat-cepat ke gereja terus. Kenapa? Karena hari sukacita, berkumpul sama teman-teman ramai. Di dalam terang, saudara, kita beramai-ramai itu bikin kita sukacita. Dan ini manusia sebelumnya berjalan dalam kegelapan. Tapi begitu melihat terang Tuhan, mereka bisa melihat dengan jelas. Ada kasih, ada pengampunan, ada pemulihan, ada pemeliharaan, ada perlindungan dalam Tuhan. Saudara, saya mau cerita dikit boleh ya? Nggak usah ikut teks yang di sana kan? Saya itu benar-benar luar biasa dapat berkat hari ini. Biasanya kan saya jemput Pak Redi, tapi digantiin sama Ibu Loni. Di satu sisi ada happy-nya, tapi ada sisi yang kurang happy-nya. Kenapa? Jatah gue berkurang nih, jatah berkat. Karena udah diambil sama Ibu Loni. Jadi saya bilang, nanti siapa-siapa lagi yang mau minta dijemput, tolong kasih tahu ya, supaya bisa saya jemputin. Kenapa? Karena menjemput orang itu ada sesuatu kebahagiaan. Karena di situ saya bisa ngobrol, bisa kenal, dekat. Kalau Ibu Tini nggak pernah saya jemputin, nggak pernah tahu tuh ilmunya seperti itu dalam. Betul kan begitu? Dan saya juga baru dapat bocoran, Pak Redi ini guru fisika. Nah kan itu dari Ibu Tini. Oh jangan ngomong-ngomong ya katanya ya. Dosen fisika. Ini orang-orang pintar Bapak Ibu Saudara. Cuma selalu rendah hati, kepintarannya disembunyikan. Dan saya bersyukur di tempat ini Tuhan kasih orang-orang luar biasa. Saudara, sebelum kita ada di dalam Kristus, kita ada dalam dosa. Kita hidup dalam kegelapan. Tapi sejak Kristus lahir, kita bisa melihat dengan jelas mana yang salah, mana yang benar. Dulu dalam kegelapan kita nggak bisa lihat apa-apa. Baru-barusan ini ada terjadi blackout ya. Di beberapa tempat di city. Saya masih lihat tuh ada TV bilang orang mau masuk, nggak bisa masuk, nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Banyak tren-tren juga stop. Kenapa? Bukan karena strike, taman listriknya mati, padam, nggak hidup semua. Dan ini sangat mengganggu pekerjaan, sangat mengganggu orang-orang para berbisnis. Saya masih ingat tuh ada orang bikin coffee shop ya di luar, karena di dalam nggak bisa. Dia bikin di mobil transport begitu bikin coffee shop. Jadi ini adalah kenyataan kalau kita tidak bisa hidup tanpa listrik.
Tetapi juga kalau kita tidak bisa hidup tanpa terang. Nggak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa terang. Dan inilah saudara, kita sangat membutuhkan terang itu. Terutama kalau padam lampu, semua mati, nggak ada lilin karena kita hidup dalam kegelapan. Bagaimana rasanya ada chaos, ada kekacauan di sana. Dan sangat menakutkan. Dan sebetulnya inilah kondisi rohani manusia di dalam dosa, dalam kegelapan. Tetapi begitu terang itu datang, di situ ada perubahan. Hidup yang penuh tekanan, awalnya penuh tekanan, kekacauan, dalam kekhawatiran. Di dalam Natal itulah ada kebebasan yang sepenuh-penuh. Bebas dari tekanan, bebas dari kekacauan, bebas dari kekhawatiran. Karena ada di dalam terang. Kalau saudara dalam kegelapan, saudara nggak bisa lihat apa-apa. Dan saudara hidup dalam ketakutan dan kekacauan. Nah, inilah kondisi yang disampaikan di Yesaya 3 ayat 3-4. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saya percaya kalau ada di antara saudara dapat hadiah yang besar, misal sejumlah uang yang besar, saudara pasti bersukacita. Betul nggak? Saya yakin bersukacita. Ngomong-ngomong saudara, kalau ikan goreng yellowtail diganti sama roast pork, kira-kira saudara mau pilih yang mana? Ikan roast pork lah. Coba yang pilih roast pork angkat tangan. Yang cuma pilih fish angkat tangan. Yang nggak mau dua-duanya. Oh, Pak Roy udah angkat tangan. Padahal kita mau bujuk-bujukin ya. Kayaknya repot nih kalau gosok-gosokin Pak Roy. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua orang pasti suka yang mendapatkan sesuatu hadiah, sesuatu yang kita dapatkan tanpa usaha pekerjaan, anugerah. Dan itulah sebenarnya yang kita dapatkan waktu Natal. Kita nggak melakukan apa-apa, saudara, kalau kita mendapatkan itu. Juga demikian dengan orang yang mengalami tekanan pergumulan yang berat. Tuhan melepaskan saudara. Tekanan, pergumulan selesai dengan pertolongan Tuhan. Saya yakin saudara sangat bersukacita. Nah, coba ya Ibu Priska, waktu anak hilang rasa perasaannya gimana? Ngomong aja. Kalut. Ada rasa tertekan? Negatif thinking. Apalagi? Marah sama suami, marah sama mereka berdua, marah sama anak-anak, kesel, kecewa, marah. Kalau kita kehilangan sesuatu yang kita sayang, pasti ada kemarahan, kekecewaan. Nggak bayangkan nggak waktu Ibu menemukannya kembali? Bersukacita. Dan saya percaya itulah hati Tuhan sebetulnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup berpisah dari Allah. Allah itu sakit hatinya, saudara. Kesel, marah, kecewa. Kenapa nih manusia disayang kayak begini? Untuk itulah Yesus dikorbankan, karena begitu besar kasihnya supaya tadi kehilangan itu didapatkan kembali. Nah, kondisi rohani kita pun sama, tertekan dalam pergumulan permasalahan kita. Tapi begitu kita dibebaskan, Ibu Priska dibebaskan dari beban yang tadi menekan dia, kekhawatiran, kecemasan, dibebaskan. Itu senyum lagi tuh mukanya. Tersenyum manis sekali. Coba bayangkan setengah jam sebelumnya.
Loh, Pak Rocky ketawanya kok kenceng? Pasti Pak Rocky sudah melihat ini. Waduh, wajahnya kok seram amat ya. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan seperti itu. Ketika kita dibebaskan, sukacita meluap-luap. Dan ini transformation yang sangat drastis yang mengubah hidup kita. Hidup kita penuh sukacita. Hidup kita berlimpah dengan berkat Tuhan. Apa yang gak kita pikir Tuhan sediakan bagi kita. Karena Tuhan gak mau kita hidup lama-lama berpisah dari Allah. Tuhan mau kita kembali kepada-Nya untuk bisa mendapatkan kasih, berkat, pengampunan yang Tuhan sudah siapkan dan berikan. Yang ketiga, Yesus telah lahir untuk kita. Dalam Yesaya 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudara, semua yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, itu adalah hakikat, itu adalah keberadaan dari Tuhan Yesus. Sebelum dia lahir, pada waktu dia lahir, dan kedatangan yang kedua, Yesus itu Yesus yang sama, tidak pernah berubah. Allah kita bukan Allah yang bisa berubah-ubah, dia tidak berubah. Hakikatnya tetap sama. Tetapi saudara, yang bedanya di mana? Pada waktu kelahirannya, Yesus mengambil rupa seorang manusia. Yesus mengambil kemanusiaan melalui Maria, sehingga dilahirkanlah dia sebagai manusia. Dan sejak kelahirannya itu, Yesus punya tubuh jasmani. Supaya apa? Supaya dia bisa mati untuk nebus dosa manusia dan bisa bangkit kembali pada saat hari kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus pada awalnya Logos, firman. Tetapi setelah itu dia mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati, supaya bisa bangkit kembali. Itulah dikatakan di dalam firman Tuhan, dia adalah penasehat yang ajaib. Karena pada awalnya, sebelum kelahirannya, dia Logos, firman Allah, hikmat Allah. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya kalimatullah, ya, itu jelas. Kalimatullah dikatakan, dia itu firman Allah yang berkuasa. Dan dia Allah itu sendiri. Dan firman itu menjadi manusia dalam keberadaannya. Dia disebutlah juga penasehat ajaib. Karena Yesus Allah yang maha tahu, maha bijaksana. Itulah sebab ketika dia mengajar, dia berbicara, dia tahu segala sesuatu. Itu Natanael di situ. Dia bisa lihat, oh itu mereka sedang berjuang di tengah-tengah lautan di Danau Galilea. Yesus tahu. Yesus maha tahu. Apapun yang terjadi di dunia ini Yesus tahu. Sekalipun dalam rupa manusia. Itulah sebab disebutnya penasehat ajaib. Yesus disebutkan juga, dinubuatkan juga sebagai Allah yang perkasa. Kata Ibrani yang dipakai ada kata sakral, Jehovah atau Yahweh. Ini bukan main-main saudara. Bukankah Yesus berkata dia adalah Yahweh itu sendiri? Kata Allah yang perkasa berbicara dalam konteks peperangan, saudara. Yesus itu pemenang dalam segala pertempuran. Itulah sebabnya dinubuatkan sebagai Allah yang perkasa. Dalam perjalanan lama kita sudah banyak mengenal cerita atau menemukan banyak cerita bagaimana Allah itu selalu membela umat pilihannya, yaitu Israel. Dan sampai hari ini, kalau saudara perhatikan peperangan di Timur Tengah itu, ajaib. Dia negara kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara-negara semuanya. Tapi bersama Tuhan dia selalu diprotek dan terus ada sampai hari ini. Karena dia adalah umat perjanjian, umat pilihan Allah. Jadi Bapak Ibu, itu satu kebenaran yang sampai hari ini kita bisa melihat secara
harafiah. Secara jasmani kita bisa tahu itu. Jadi saudara, ini bukan sekedar dalam peperangan secara fisik, saudara, tapi peperangan rohani. Melawan kuasa dosa, kegelapan dosa, Yesus tetap memenangkan peperangan itu. Manusia sebelumnya sudah tidak berdaya karena gelapnya dosa. Tetapi dalam terang Kristus kemenangan diberikan. Karena terang itu mengalahkan kegelapan. Nah, nubuatan Yesus sebagai Allah perkasa digenapi ketika Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga. Hai sekat maut, di manakah kuasamu? Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Kematian yang paling menakutkan manusia sudah dimenangkan oleh Yesus. Jadi Yesus nggak pernah mati. Nggak pernah mati lagi, nggak pernah mati lagi. Lazarus pernah mati, hidup, mati lagi. Tapi Yesus tidak pernah mati lagi. Dan dia akan datang kembali dengan tubuh kemuliaannya. Dan dikarenakan juga Yesus Bapa yang kekal. Bukan saja dia itu adalah Tuhan, Lord, Kurios, penguasa atas kekekalan, tetapi dia menciptakan kekekalan itu. The creator of eternal life. Saudara, ketika Tuhan menghembuskan nafas-nafas kepada Adam, hiduplah dia. Dia bisa mati nggak? Nggak bisa mati. Dia bisa mati karena ketika dia memakan buah pengetahuan baik dan buruk, matilah dia setelah itu. Tapi pada saat itu diberikan nafas itu, dia hidup terus. Jadi bukannya dia itu adalah hidup kekal itu sendiri, tapi dia memberikan hidup kekal. Jadi kehidupan kekal itu bukan hanya ada pada diri Tuhan, eternal, tetapi dia juga memberi kekekalan itu kepada orang-orang kudusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan ketika kita meninggal, kita nggak mati. Ya sudah di dalam Yesus. Makanya ada istilah orang Kristen itu matinya sekali, hidupnya 2 kali. Artinya apa? Mati kita mati jasmani aja. Hidup 2 kali, hidupnya sekarang dan hidup yang akan datang. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, hidupnya sekali, matinya 2 kali. Kenapa matinya 2 kali? Karena matinya saat mati jasmani dan mati hidup dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dia yang memberikan hidup kekal itu. Dan dikatakan bahwa dalam pemerintahannya berdasarkan kasih Bapa kepada anak-anaknya. Nah, keberadaan Allah Bapa dalam diri Yesus itu pernah Yesus katakan sendiri. Ini bukan dari orang lain, tapi Yesus yang berkata kepada Filipus. Demikian. Kita perhatikan Yohanes 14 ayat 8-10. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini tantangannya nggak main-main. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dahsyatnya Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Sementara Allah itu punya 3 kepribadian berbeda. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi dalam sisi yang lain, dia Allah yang sama. Bingung? Entah kita tanya sama Tuhan Yesus waktu ada di surga. Kalau saudara bingung. Tapi memang engkau tidak akan bisa mengartikan Tritunggal itu dalam konteks yang kau bisa mengerti dengan logikamu. Karena logikamu tidak bisa mencapai hikmat logos yang begitu luar biasa. Engkau tidak akan pernah bisa mengerti
dengan akal budimu yang sederhana itu. Bahkan AI pun kalau saudara tanya Pak Herman, dia nggak bisa menjelaskan Allah Tritunggal secara terinci dan bisa dimengerti. Kenapa? Kan sesuatu yang nggak ada di dalam kenyataan kita lihat sekarang ini, nggak bisa kita uraikan. Kecuali engkau di dalam kekekalan, baru engkau mengerti dengan sempurna. Itu kata Yesus, sekarang memang kamu tidak mengerti. Tetapi pada waktunya nanti, kamu akan mengerti. Jadi kalau saudara nggak mengerti Allah Tritunggal secara lengkap dan benar, ya enggak apa-apa, Tuhan Yesus juga bilang begitu. Tapi nanti saudara bisa mengerti ketika engkau berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, engkau bisa mengerti dengan sejelas-jelas rahasia Kristus itu. Engkau mengerti. Oleh karena itu saudara, Yesus adalah penggenapan nubuatan Yesaya. Hakikat Yesus adalah Allah perkasa dan juga Bapa yang kekal di dalam dirinya sebagai manusia Yesus. Nah, selanjutnya dikatakan Yesus Raja Damai. Dia memberikan damai sejahtera. Itu artinya shalom. Kalau saudara dengar saya sama Pak Robi sering kata shalom. Terus kalau kok diam? Sedang shalom. Shalom juga dong. Kalau saya dibilangin assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu ngomongnya. Saya bilang shalom, kok diam aja? Shalom alaikum. Iya, shalom alaikum. Jadi damai itu kembali lagi kepada. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini adalah shalom. Yesus penasihat yang ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini perpaduan kuasa, kasih, keadilan, dan kebenaran. Dan ini menimbulkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan kepastian keselamatan kekal bagi setiap umat pilihannya. Dan ini ditegaskan ayat ke-7 yang tidak ada tadi, tapi saya bacakan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi keberadaan Yesus, baik itu sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, tidak dibatasi oleh waktu. Tetapi tidak pernah berkesudahan dari dulu sekarang, bahkan terus sampai selama-lamanya. Dan karya pekerjaan Kristus, keselamatan dan hidup kekal bagi semua umat pilihan Tuhan, itu tetap kokoh berdiri sampai selama-lamanya. Jadi nggak ada yang bisa ganggu-gugat lagi. Ini akhir yang Allah inginkan terjadi bagi semua kita umat pilihan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah keinginan Tuhan pasti terjadi? Ada ayatnya. Ayat penutup di ayat ke-7. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sekali sudah diselamatkan, selamanya pasti diselamatkan. Karena apa? Ini janji Tuhan, bukan kata saya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Apa yang kau sudah terima pada waktu engkau diselamatkan, dijamin oleh Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Dari engkau tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Engkau tidak bisa lari dari anugerah keselamatan Tuhan. Kecuali memang dari awalnya engkau bukan anak-anak pilihan Tuhan. Sekali engkau dipilih, selamanya engkau akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Yang ini ngomong kecemburuan Tuhan artinya apa? Dalam bahasa Ibrani Elkanah, artinya Allah pencemburu, Allah yang bergairah, yang bernyala-nyala, dan itu yang menguatkan sampai pada kesudahan. Gairah menyala-nyala itu memastikan kalau Allah inginkan kita selamat, pasti terjadi. Pasti terjadi. Sekarang saya mau tanya, kalau Pak Robi akan diberikan ginjal yang baru, pasti terjadi? Amin. Pasti terjadi. Kalau Pak Robi Tuhan mau sembuhkan hari ini, bisa terjadi? Amin.
Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan masalah hidup kita. Lebih besar, lebih ajaib dari segala penyakit kita. Banyak orang yang meragukan hal itu sekarang. Kenapa? Karena terlalu banyak pengetahuan ilmu modern yang menyaksikan keberadaan Tuhan. Tetapi bagi saudara dan saya, firman Tuhan hari ini mengatakan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Dia pasti melakukan hal itu. Dan inilah iman pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya tidak menyangka, saya katakan itu betul, saudara masih hidup dalam pergumulan. Saudara masih hidup dalam penderitaan. Tetapi di dalam Natal, di dalam Kristus Tuhan, kita memiliki pengharapan yang pasti. Dalam menantikan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita memang masih hidup dalam dunia yang gelap, yang penuh dengan dosa. Baru misalnya ada couple yang sudah lanjut usia, yang dibunuh di dalam shop milik mereka. Nggak tahu sekarang siapa itu pembunuhan itu terjadi. Kalau nggak salah dia orang-orang Chinese juga itu. Mati, mengenaskan dalam usia lanjut. Dibunuh, saudara. Kita ada dalam dunia yang seperti itu. Ada, kita bisa kehilangan. Tadi ada Ibu Priska tadi udah cemas. Kenapa? Dia tahu anaknya hidup dalam dunia yang sekarang ini tak benar. Itulah yang menakutkan dia. Kita semua aja takut, setiap kali mau keluar takut, kemana takut. Kita nggak bisa lepas dari dunia yang seperti ini, saudara. Dunia yang gelap penuh dengan dosa. Tetapi secara rohani, terang Kristus itu ada bersama. Itulah sebab Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Karena takutmu, khawatirmu itu seperti bayang-bayang yang akan selalu ada mengikutimu. Tetapi di dalam Tuhan, engkau menemukan keberanian, kepastian, karena menyertai engkau jauh lebih besar dari takut dan khawatirmu. Yesus sudah dilahirkan untuk kita pada waktu hari Natal. Dia penasihat ajaib, Allah perkasa Bapa yang kekal. Sebelum kita masuk dalam doa, saya akan menaikkan pujian. Yesusku hidup. Kata-kata lagu ini, saudara, sangat cocok dengan apa yang kita sudah dengarkan tadi. Dan lagu ini saya minta kepada Ibu Tini, Ibu Vera, Ibu Loni bisa maju bersama-sama untuk bisa bernyanyi lagu ini. Dikatakan lagu ini, saat kekhawatiranku datang, saat hilang semua harapan, namun ku ingat firman-Mu berkata, janganlah kau takut, sebab aku besertamu. Yesus, Engkau penolong yang setia. Janji-Mu selamanya tak berubah. Amin. Kekhawatiranku datang saat
bersama-sama.